Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Ibu Febri, silakan duduk. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Febri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Maaf ini Bu sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Iya. Kebetulan di program Guru Penggerak ada tugas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini saya ingin sharing atau berbincang-bincang dengan Ibu Mega terkait keputusan Ibu Mega ketika mengambil keputusan atas masalah-masalah atau dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah ini. Iya. Sebelumnya sudah berapa lama Ibu memimpin sekolah ini atau sudah menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Tulung Asahan Ibu Mega? Saya memimpin SDN 1 Tulung Asahan sudah berjalan 4 tahun. Sudah lama ya Bu ya, sudah 4 tahun berarti sudah banyak sekali dilema etika yang sudah Ibu hadapi ya Bu Mega ya. Ya. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang terkait keputusan Ibu ketika mengambil masalah-masalah tentang dilema etika. Iya. Jadi selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sekolah kami, kalau kasus-kasus itu mungkin ada beberapa, tapi di sekolah kami untuk kasus dilema etika itu biasanya juga ada pada, kalau contoh umpama anak-anak itu mau jalan-jalan dan juga akhirnya tidak semua anak itu punya uang atau orang tua itu mampu, jadi untuk membayar biaya itu kami kadang harus memberi tempo karena tidak langsung tunai dalam sekolah tidak mampu. Dan juga kalaupun untuk kasus satunya apa namanya tadi, Bujukan moral. bukan moral, itu biasanya kami itu bingung dengan peraturan pemerintah ini karena di sekolah kami itu untuk gurunya kurang, tapi peraturan pemerintah melarang kami untuk memakai guru baru sehingga itu menerima antara kami dengan atasan. Ya. Jadi Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut termasuk dilema etika atau Ya. bujukan moral. Ibu terlebih dahulu menganalisis ya Bu ya, Ya. kasus-kasus tersebut ya. Dimana kalau dilema etika itu kan Nah, situasi yang Ya. terjadi ketika harus memilih antara dua pilihan yang Ya. punya ketentangan benar lawan benar, sedangkan bujukan moral itu kan benar lawan salah ya Bu. Ya. Jadi Ibu menganalisis terlebih dahulu Ya. ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? biasanya saya melalui yang pertama itu ada daftar hukumnya atau kita menganalisis itu hukum tadi, dan untuk itunya kita juga bekerja sama dengan rekan sejawat, dan juga kita harus bekerja sama dengan atasan kita dan juga orang tua wali atau komite sekolah. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan, Ibu itu berkolaborasi ya, Iya, Bu, ya, bekerja berkolaborasi. sama dengan stakeholder ya, Bu, Iya. pihak yang terlibat dan terkait dalam lingkungan sekolah. Bu. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi atau mengambil keputusan
keputusan tentang kasus dilema etika? Langkah-langkahnya biasanya saya harus bertanya kepada atasan saya yang pastinya, dan juga harus bekerja sama dengan teman sejawat atau bertanya apakah keputusan ini benar atau salah, atau bagaimana cara memecahkan masalah tersebut supaya mendapatkan hasil yang sesuai atau yang disepakati. Jadi langkah-langkah ibu yang utama tadi mengidentifikasi Ya. ya, melibatkan orang-orang yang berkompeten, kemudian ibu menerima saran dari pihak-pihak atau sumber yang bisa dijadikan acuan seperti itu Iya. ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal tersebut yang efektif biasanya kita dalam mengambil keputusan itu, kita yang pertama, yang pastinya seperti yang tadi itu, yang efektif itu kita harus bermusyawarah juga dengan atasan kita, dengan teman sejawat, supaya apa yang kita ambil itu sesuai, dan kita harus berkolaborasi dengan orang-orang yang sekitar kita yang bersangkutan dengan yang ada di sekolah kita, supaya mendapatkan hasil yang pas. Ya. Jadi yang ibu anggap efektif itu tetap ya Bu ya, kita Ya. mempunyai kayak tokoh panutan Ya. yang bisa dijadikan panutan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ya Bu ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi kan semua kasus itu ya Bu ya, itu pasti ada tantangan dalam penyelesaiannya. Iya. Nah, khususnya kasus-kasus dilema etika, tantangan apa yang menjadi hambatan bagi ibu? Biasanya dalam menyelesaikan kasusnya itu, kita mendapat tantangannya itu kan terkadang dengan adanya beda pendapat antar teman sejawat, itu bisa terjadi, atau dengan pihak seperti komite itu bisa saja terjadi. Tapi karena dalam mengambil keputusan kita harus sepakat atau bekerja sama, maka kita harus melakukan musyawarah, jadi supaya mendapatkan hasil yang baik, dan dengan adanya beda pendapat itu supaya menjadi satu pendapat. Jadi tantangan ibu dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika itu yang utama itu perbedaan pendapat ya Bu ya, antara pihak-pihak yang terkait, mungkin antara ibu mungkin dengan rekan kerja atau dewan guru, itu pasti ada perbedaan Ya, pasti itu. Nah di situ adalah tugas kita untuk mencari kesepakatan langkah apa yang akan kita ambil atau bermusyawarah seperti Iya, itu Bu ya. Iya. Kemudian jika masalahnya mungkin besar atau ringan, ibu memiliki jadwal tertentu tidak dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut, atau mungkin ibu mempunyai waktu khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang dilema etika? Kalau masalahnya besar, contoh tadi contohnya ada masalah tentang anak-anak yang jalan-jalan, penghasilan orang tua yang berbeda, sehingga dana itu juga berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat, karena itu tentang keuangannya. Jadi pihak sekolah akan memberi waktu, mungkin ada waktu tertentu supaya anak itu bisa menyusul atau membayar, mungkin ada jeda waktu seminggu atau 2 minggu sebelum pemberangkatan, sehingga meringankan beban orang tua anak tersebut. Anak berangkat dan bebannya terasa ringan karena bisa lebih jauh balik. Jadi ibu memiliki waktu ya Bu, Iya. atau jadwal dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu tergantung kasusnya ya Iya. Bu ya. Kalau memang kasusnya ringan mungkin bisa langsung diselesaikan Bisa. ya. Kalau kasusnya mungkin agak berat mungkin butuh waktu. Jadi tergantung kasusnya ya Bu Iya. ya, dalam penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan ya Bu ya. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu ibu dalam
mengambil keputusan menyelesaikan kasus-kasus tentang dilema etika? Biasanya orang-orang yang ada di sekitar saya sendiri. Kalau dalam lingkungan kerja itu udah pasti saya sendiri punya atasan, jadi saya meminta pendapat atasan saya dan juga yang pasti dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolahan saya tersebut. Mungkin itu orang-orang yang akan membantu saya mengambil keputusan yang tepat yang menghasilkan keputusan yang tepat juga yang bisa disepakati bersama. Ya, jadi seseorang atau faktor yang mendukung ibu yang terutama itu atasan ya Bu ya. Ya, atasan. Kita berkonsultasi dulu, berkolaborasi dengan atasan, kemudian rekan guru. Ya, yang ada di sekolahan kita. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika? Dari yang kita bahas tadi, yang bisa saya ambil yang pertama, dalam kasus tertentu kita sudah pasti harus mencari pendapat atau kita harus berkolaborasi dengan teman-teman kita, dengan atasan kita supaya mendapatkan hasil yang bagus atau pendapat yang baik atau terbaik yang bisa disepakati. Dan juga kita harus memberikan waktu untuk kasus-kasus tertentu yang belum bisa kita selesaikan untuk saat itu juga. Mungkin seperti itu. Jadi pembelajaran yang Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Ibu tidak bisa, walaupun Ibu sebagai pemimpin, Ibu tidak serta-merta bisa mengambil keputusan sendiri ya Bu ya. Tetap harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah ya Bu dalam menyelesaikan keputusan tersebut. Iya. Baiklah Ibu Mega, terima kasih atas informasinya, atas waktunya, sudah bersedia untuk saya wawancarai untuk melengkapi tugas saya di program Guru Penggerak. Semoga apa yang Ibu Mega sampaikan semua bisa bermanfaat untuk saya. Sekali lagi saya minta maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu Mega, dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu Mega sudah bersedia untuk berbagi informasi tentang pengambilan keputusan Bu Mega selaku pemimpin di SD Negeri 1 Tulungagung. Ya, terima kasih juga untuk Febri yang telah datang ke sekolahan kami. Ya, sama-sama Bu, terima kasih Bu telah mengganggu waktunya. Sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Febri. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu Febri. Bagaimana kabar Bu Febri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Maaf ini Bu sebelumnya kalau sudah mengganggu waktu Ibu. Ya silakan Bu. Kebetulan di program Guru Penggerak ada tugas terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya, Jadi saya di sini ingin berbincang-bincang berbagi pengalaman Ibu akan sikap Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah-masalah dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Iya. Baik Bu, kita mulai saja ya Bu ya. Di sini saya ingin bertanya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Begitu ya Bu Febri. Saya mengatasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral. Tentunya kita harus memahami tentang nilai-nilai serta menganalisis terhadap sesuatu kasus atau permasalahan tersebut. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memiliki antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Rujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salahnya. Begitu. Jadi selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut termasuk dilema etika
rujukan moral itu dengan cara menganalisis Ya, menganalisis dulu permasalahannya, ya. Dilema etika atau rujukan Iya, moral iya. ya. Di mana dilema etika itu benar lawan benar ya, rujukan moral itu benar lawan Salah. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, baiklah Bu Febri. Selama ini saya dalam mengambil keputusan tertentu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi terlebih dahulu. Saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar lawan salah bukan moral atau benar lawan salah dilema etika. Kalau dilema etika lebih mengenakan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang sama di dalamnya, sedangkan rujukan moral antara benar lawan salah. Ya seperti itu Bu Febri. Jadi Ibu dalam mengambil keputusan Ya, di sekolah Iya. tentang kepentingan yang Iya. sama-sama benar, Ibu mengidentifikasi terlebih dahulu Iya, ya, iya, Bu, iya. ya. Kasus tersebut itu melanggar hukum atau tidak, Iya. dan kasus tersebut melanggar hukum Iya. termasuk rujukan moral Iya, ya, iya, Bu, iya. ya. Baiklah Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh, untuk langkah-langkah yang saya laksanakan selama ini, yang saya lakukan selama ini, satu, mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber yang terpercaya dan relevan. Yang nomor dua, mengidentifikasi permasalahan atau kasus tersebut. Yang ketiga, melibatkan orang-orang yang berkomponen, memahami dan mengetahui betul terkait kasus yang terjadi. Yang keempat, mendengarkan saran dan pendapat daripada pengakuan kepentingan. Ya. Jadi banyak sekali ya Bu, Banyak ya, sekali, Bu Febri, langkah-langkah. yang Ibu ambil Iya. untuk mengambil suatu Iya. keputusan ya Bu, ya. Iya. Yang pertama mengumpulkan informasi, kemudian mengidentifikasi permasalahan, melibatkan orang-orang yang berkompeten ya Bu, ya. Kemudian mendengarkan saran pendapat dari orang yang berkompeten. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, hal-hal yang saya anggap efektif dalam kasus-kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, membayangkan sosok-sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat masalah tersebut. Jadi Ibu menelaah Ya, terlebih iya, dahulu iya, saya siapa telah yang ambil. terlibat. Ya. Setelah itu Ibu Ibu mencari mencari panutan yang bisa dijadikan teladan bagi untuk ibu untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, baik Bu Febri, hal-hal yang saya tantang dalam kasus dilema etika ini, saya mencari keputusan yang terbaik karena kedua merupakan masalah yang sama-sama benar yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Dua, di saat keputusan diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga. Ketiga, keputusan yang diambil terkadang bertentangan dengan keadilan bagi anggota yang lain karena seolah-olah seperti ada perilaku yang istimewa di pihak pengambilan keputusan. Contohnya seperti anak-anak itu mau ikut pramuka,
Nah, udah dibikin kelompok sama kakak pembinanya, dia nggak ikut. Datanglah orang tuanya, dia minta harus anaknya ikut. Nah, solusi itu yang ibu tantang, ya harus konfirmasi sama kakak pembinanya supaya anak itu bisa ikut walaupun dia tidak bisa apa-apa. Yang penting dia ikut untuk mengatasi jangan sampai anak itu dilema. Ya, jadi tantangan ibu itu, kesulitan ibu itu mencari keputusan yang terbaik. Iya. Karena kedua masalah itu sama-sama benar. Iya, Jadi iya. itu mungkin tantangan yang dihadapi Iya, ibu. iya. Sedangkan juga apa yang kita ambil itu Iya. bertentangan dengan lembaga yang terkait ya, Bu, ya. Ibu, Iya. apakah ibu memiliki sebuah jadwal atau aturan dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sesuai jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Oh, untuk itu saya jika ada masalah biasa baik ringan maupun berat maka langsung diputuskan. Tapi jika masalah itu berat maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan sebelumnya sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Seringkali masalah diseleksi pada saat itu juga, tetapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwalnya. Seperti ada kasus-kasus anak berantem, ada kasus anak pergi tanpa pamit dengan gurunya, tahu main kemana, itu nggak langsung saya putuskan sesaat itu, tapi harus saya panggil dulu, saya tanya dulu, dari akan berproses bagi saya. Ya, jadi ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu dilihat terlebih Iya, dahulu ya, Bu, kasusnya, iya, ringan atau beratnya, ya. Iya. Kalau dia ringan, iya. Kalau iya. Ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, banyak Bu Peri yang membantu saya dalam kasus dilema etika, terutama sekali Dewan Guru yang terlibat dalam kasus dilema etika itu, dan wali murid anak. Ada juga pihak yang terkait dengan permasalahan aturan yang berlaku di lembaga seperti pola pikir dan tokoh yang diidolakan keluarga, dan pihak yang terkait dalam suatu masalah seperti ketua komite di sekolah itu harus saya libatkan karena berpengaruh dalam lingkungan sekolah gitu. Jadi banyak sekali ya, Bu, Iya. yang membantu, Iya. faktor-faktor yang mendukung ibu Iya. untuk mempermudah dalam penyelesaian Iya. kasus-kasus dilema etika ya, Iya. Bu. Selain Dewan Guru, Iya. ada orang tua, ibu melibatkan orang tua Ketua murid, murid, ibu dewan guru, ketua komite. Ibu, dari semua yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang ibu dapat ambil dari pengalaman ibu selama ini dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika? Oh, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebijakan dan pihak pada murid. Setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko. Maka dari itu saya dapat mempelajari bahwa buatlah sesuatu keputusan yang paling meminimalisir risiko yang akan terjadi di suatu permasalahan tersebut. Ya, jadi untuk saya simpulkan permasalahan itu kalau saya bilang berat-berat, tapi karena ada terkait membantu saya seperti dewan guru, wali murid sama komite, saya anggap ringan karena ada persatuan dalam suatu sekolahan. Seperti itu. Ya, jadi pembelajaran yang ibu dapatkan dari penyelesaian kasus-kasus dilema etika selama ini, ibu selalu mengambil keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang besar ya, Bu, ya, dan berpihak pada murid ya. Kemudian
setiap mengambil keputusan Ibu melibatkan rekan kerja, wali murid, komite, ya itulah Bu Feby penanganan saya dalam permasalahan tersebut. Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan saya untuk mendapatkan informasi dari Ibu terkait tentang pengambilan keputusan Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu dapat bermanfaat dan bisa saya ambil untuk pembelajaran pada diri saya ketika dalam sebagai pemimpin pembelajaran. Sekali lagi saya minta maaf kalau telah mengganggu waktu Ibu, dan saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia berbagi pengalaman dan bercerita tentang langkah-langkah Ibu, strategi Ibu ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus. Ya, terima kasih Bu Feby.